jangan intimidasi teman-teman saya. Ini saya bergerak sendiri. Teman-teman saya sudah takut Pak, diancam sama Bapak. Barang nggak bisa dibeli, Bu. Sabar. Ada apaan? Udah dia. Ada surat itu aja kelahiran anak saya. Ya udah, ntar gampang tuh, ntar bisa diurus. Sabar ya. Sabar ya. Habis nggak bisa ada yang diselamatin. Saya istilahnya mau menuntut hak-hak saya, Mas, dan hak-hak teman-teman saya juga yang mungkin sudah diselewengkan oleh pejabat atau dipotong lah seperti itu, Mas. Hak seperti apa misalnya? Ada sih, Mas, beberapa seperti gaji, terus uang honor. Uang honornya juga uang honor seperti pandemi kemarin. Itu ada uang honor dana Covid. Kita disuruh kerja SP gitu. Kita sudah mengerjakan dan kita disuruh tanda tangan, Mas. Nominal berapa yang kita nerima berapa, seperti itu, Mas. So, itu berapa persen dipotongnya? Setengahnya, Mas. Setengahnya? Iya. Enggak, belum beres, Mas. Kita mau istirahat dulu. Oh, kurang tahu deh. Tadi apa di sini ditanya, Bang? Belum, kita mau sholat dulu ya. Kita mau sholat Tadi dulu. apa aja Bang ditanya, Bang? Kita mau sholat dulu. Ditanya soal apa, Bang? Tadi Pak, Belum ada pembicaraan apa-apa. Abang ngapain ke dalam? Ngapain ke dalam, Nah, saya nemenin Pak Sekdis. Pak Sekdis. Oh, Pak Sekdis. Ya, Pak Sekdis mantan ya. Oh, mantan Pak Sekdis yang Pak siapa namanya, Bang? Pak Roswanda. Bang tadi datang jam berapa Bang ke sini Bang? Baru tadi setengah 12-an. 12-an ya. Kasih Bang. Nah, ini apa nih, Bang? Ini alat penangkap ular bikinan kita sendiri, Pak. Sebelumnya kita minta nggak pernah dikasih, Pak. Nggak pernah dikasih. Akhirnya karena desakan warga, bukan desakan sih, istilahnya permintaan warga banyak, makin banyak ular waktu itu. Ya kita bikin sendiri, Mas. Nah, pada saat kita bikin sendiri terus ya kita koordinasi antara Danru aja gitu. Karena di Mako Kembang alat jepitnya ada 2, kita dikasih 1, Pak. Minjem 1 dari mereka, itu minjem ya, Pak. Itu minjem. Nanti pas sudah selesai balikin. Iya. Tapi masih ada kok, Mas. Ini alat jepitnya. Ini, dan ini baru dikasihkan setelah kita minta sama Kota Kembang, itu koordinasi antar regu aja ke Danru gitu. Karena secara tidak langsung masyarakat juga bisa menilai, Mas. Kita bekerja sebagai pemadam kebakaran, Mas. Pastikan sebelum menyelamatkan seseorang, kita harus bisa menyelamatkan diri sendiri, atau dalam tanda kutip barang yang kita gunakan itu harus safety terlebih dahulu sebelum men-safety-kan seseorang. Apabila barang yang kita gunakan tidak safety, Mas, apakah kita bisa
bekerja secara 100% untuk menolong masyarakat, untuk membantu masyarakat, sedangkan kita selalu dituntut bekerja untuk 100%, performa secara 100%, tetapi barang yang kita gunakan apakah itu 100%? Tadi kan sempat menyuarakan itu dan sempat viral gitu kan. Sudahkah berkomunikasi dengan pihak terkait, mungkin internal? Ya, saya sudah Mas, karena saya bekerja dari Oktober tahun 2015 sampai dengan sekarang. Bukan saya aja, anggota pihak senior, para danru juga Mas. Itu sudah selalu memberikan masukan kepada atasan, pimpinan, akan tetapi atasan ya mungkin menanggapi, tapi tidak ada tindakan dari mereka, hanya menanggapi bilang ya. Bahaya. Oke, jadi pada hari ini menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap kasus dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran, Kejaksaan Negeri Depok telah melakukan pemanggilan secara resmi kepada 5 orang. Namun termonitor hingga pukul 11 yang dapat hadir hanya 2 orang. Sementara itu. 2 orang itu siapa aja? Oke, 2 orang tersebut tadi pada saat memberikan identitas, yang pertama adalah mantan Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, kemudian satunya adalah bendahara. Periode kapan, Bang? Periodenya periode 2018 sesuai dengan tempus pelaporan. Yang bendaharanya juga periode. Bang, untuk terkait yang tidak bisa hadir, Bang, untuk hari ini sudah ada konfirmasi kenapa mereka tidak bisa hadir? Oke, untuk 3 orang yang akan dipanggil namun tidak hadir, hingga saat ini belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan. Namun kita bisa melakukan pemanggilan ulang mungkin di hari Senin atau hari Selasa. Barang bukti sebenarnya tidak ada tambahan. Kalau kemarin itu kan memang Sandi hanya ingin melakukan klarifikasi sehingga dia merasa Kejaksaan Negeri Kota Depok perlu mengetahui dan melihat bentuk sepatu. Makanya dia kemarin membawa dokumen dan sepatu yang menjadi permasalahan. Laporan yang kita terima di bulan Maret itu adalah mengenai insentif honor pegawai damkar, kemudian mengenai masalah pengadaan sepatu di tahun 2018. Honor yang dimaksud honor yang disinfektan? Honor jadi begini, pada saat pegawai yang bukan merupakan PNS di Dinas Pemadam Kebakaran kan mendapatkan honor insentif pada saat dia melakukan tugas pokok dan fungsinya. Nah, itu honor itulah yang dipermasalahkan oleh Sandi. Kenapa katanya pokok? Ya sesuai dengan yang di media kemarin, jadi bahwa Sandi tidak mendapatkan sesuai dengan yang semestinya begitu. Tapi kan kita harus melakukan klarifikasi juga, bukan berarti dianggap semua tidak mendapatkan, karena itulah yang kita butuhkan dari keterangan-keterangan teman-teman honor yang lain. Itu aja Mas, masyarakat bisa menilai kan standarisasi untuk seorang penyelamat itu seperti apa. Masa pimpinan nggak tahu sih? Tapi selama ini yang Mas pakai itu nggak standar atau seperti apa? Ya Mas ngelihatnya kayak gimana untuk masyarakat Kota Depok? Pernah nggak sih ngelihat pemadam pakaiannya belang-belang, pakaiannya compang-camping, ada yang robek? Pasti pernah. Ya, harapan kedepannya apa Mas? Harapan ke depan saya
Saya mohon sekali untuk pejabat atau pimpinan, gunakan Pak hati nurani Bapak. Gunakan hati nurani Bapak, jangan intimidasi teman-teman saya. Ini saya bergerak sendiri. Teman-teman saya sudah takut Pak, diancam sama Bapak dipecat. Sudah takut. Dan saya sendiri sudah mendapatkan surat teguran dari Bapak. Jangan Pak, jangan, teman-teman saya jangan dikasih surat teguran juga hanya karena membela saya. Sudah cukup Pak. Anak lagi selamat, anak lagi masuk ke setengah nangis, tenang wis. Ora barang sebelah nang bae.